Pada tahun 1991, seorang profesor mengonfirmasi bahwa eksperimen hibernasinya berhasil setelah membangunkan seekor simpanse yang berhibernasi selama 6 bulan. Langkah selanjutnya adalah bereksperimen pada manusia. Albert dan Max menjadi sukarelawan. Albert adalah seorang ahli biologi yang ingin menjadi bagian dari kemajuan kemanusiaan, sementara Max menginginkan petualangan dan menghabiskan waktu jauh dari istri serta putrinya, yang marah padanya karena ia meninggalkan mereka. Selama konferensi pers, profesor menjelaskan bahwa duo itu akan berhibernasi selama 3 tahun. Namun, ia juga memperingatkan bahwa mungkin ada beberapa risiko karena tubuh manusia berbeda dari simpanse. Ketika mereka dibawa ke kapsul hibernasi, Max diam-diam membawa beberapa rokok dan termos sebelum mereka berhasil ditidurkan. Bertahun-tahun kemudian, Max dan Albert bangun dan dibawa ke ruang putih yang aneh oleh sekelompok wanita. Mereka juga membawakan sarapan, tetapi makanannya sangat keras sehingga tidak bisa digigit. Salah satu wanita mengajari mereka bahwa itu sebenarnya wadah dengan pasta yang meniru makanan di dalamnya. Max mengeluh tentang kurangnya rasa, tetapi menyalahkannya pada efek samping dari hibernasi. Kemudian, Max mengeluarkan rokok dan termos, membaginya dengan Albert sebagai hidangan penutup kecil. Namun, asapnya langsung memicu alarm, dan para wanita bergegas masuk untuk memadamkannya dengan menutupi mereka dengan busa. Seorang dokter dan asistennya, Lamia, datang untuk memeriksa mereka. Albert dan Max terus bertanya tentang profesor, tetapi para wanita menjelaskan bahwa profesor itu tidak ada lagi dan eksperimennya telah ditinggalkan karena dunia mengalami perang lain. Max dan Albert sangat bingung, jadi para wanita akhirnya berbagi rinciannya. Mereka telah tidur selama 53 tahun, yang berarti sekarang adalah tahun 2044. Untuk memperburuk keadaan, perang telah memusnahkan semua pria, sehingga Max dan Albert adalah satu-satunya yang tersisa. Dalam kebingungan dan ketakutan, duo itu mencoba melarikan diri, tetapi pintu menyetrum mereka hingga pingsan. Ketika mereka bangun, Albert menyimpulkan bahwa ini pasti tahap kedua dari eksperimen, di mana mereka menguji reaksi terhadap kejutan psikologis. Max masih tidak percaya bahwa tidak ada lagi pria dan bertanya-tanya bagaimana para wanita bereproduksi. Karena Lamia mengawasi mereka, ia mendengar ini dan menjelaskan bahwa mereka bereproduksi melalui partenogenesis, yang merupakan bentuk nyata dari reproduksi seksual yang tidak memerlukan pembuahan dan ditemukan pada banyak hewan. Wanita lain yang tergabung dalam faksi genetika memasuki tempat kerja Lamia dan mengacak-acak barang-barangnya sambil berkata, "Sayang, Lamia meninggalkan genetika untuk bergabung dengan faksi Aryo." Sebelum pergi, wanita itu menunjukkan bahwa akan menjadi ide yang lebih baik untuk menyerahkan orang-orang itu ke genetika. Beberapa waktu kemudian, TV di kamar Albert dan Max menyala, dan seorang gadis muncul berbicara tentang partenogenesis. Albert harus menjelaskan kepada Max bahwa anak-anak diciptakan dalam tabung reaksi. Lamia menyebutkan bahwa metode prokreasi mereka sempurna, tetapi Max menuduh mereka mencuci otak anak-anak. Malam itu, Max dan Albert berpikir tentang tahun-tahun kehidupan yang telah mereka lewatkan dan bagaimana keluarga serta teman-teman mereka telah pergi. Mereka bersumpah tidak akan pernah membeku lagi. Mereka saling menghibur dan menghabiskan tetes terakhir alkohol. Kemudian, sambil menonton TV, Max menunjukkan bahwa jika mereka melakukan hal yang benar, tempat ini bisa menjadi surga bagi mereka. Namun, Albert menegurnya karena berpikir dengan kepalanya yang lain dalam situasi yang serius. Pada saat itu, Lamia datang untuk memeriksa kesehatan mereka, dan Max menjawab dengan kalimat genit yang tidak dimengerti Lamia. Kemudian, ia bertanya apakah mereka bisa berjalan-jalan bersama atau bahkan berdansa. Saat ia semakin dekat dengan Lamia, tiba-tiba ia mencuri ciuman pertamanya. Lamia ketakutan dan langsung melemparkannya ke lantai sebelum pergi. Begitu ia sendirian, Lamia menyadari bahwa ia tidak bisa berhenti memikirkan ciuman itu, dan sesuatu telah terbangun dalam dirinya. Akhirnya, mereka diizinkan meninggalkan ruangan dan dibawa ke suaka biologi, di mana mereka menemukan hewan yang dibom yang menjadi korban radiasi. Mereka juga menemukan pohon dengan 2 apel kecil dan memakannya. Pada saat itu, mereka didekati oleh Yang Mulia, pemimpin masyarakat ini. Ketika ia bertanya usia pria, anggota genetika Emma menjelaskan bahwa secara teknis mereka berusia 86 tahun. Tetapi karena hibernasi, mereka belum menua secara fisik. Max datang lebih dekat untuk memperkenalkan dirinya dengan benar. Tetapi para penjaga mengira ia akan menyerang dan segera menjatuhkannya. Yang Mulia menenangkan situasi dan mengajarkan mereka sedikit sejarah, bahwa profesorlah yang menemukan bom M, bahan kimia yang awalnya dirancang untuk sementara melumpuhkan gen pria guna menghentikan perang, tetapi pada akhirnya menghapusnya secara permanen. Max menunjukkan bahwa ia dan Albert bisa mengambil alih reproduksi sekarang, tetapi tak ada wanita yang tertarik. Yang Mulia kemudian menunjuk pohon dan menjelaskan bahwa itu melambangkan kisah Adam dan Hawa, agar para wanita ingat untuk tidak kehilangan surga. Ia lalu menyadari bahwa apel telah hilang, dan dengan marah memerintahkan para penjaga untuk memasukkan pria-pria itu ke dalam kurungan. Sesudahnya, Albert memberitahu Max bahwa mereka harus melarikan diri, berteori bahwa pasti ada dunia yang lebih baik di luar sana. Sementara itu, Lamia terus memikirkan ciuman itu, jadi ia mengunjungi tetua, satu-satunya orang yang masih ingat dunia lama.
Lamia memberinya sebotol selai stroberi untuk meyakinkannya agar mau berbicara. Tetua kemudian berbagi cerita tentang peran pria dalam masyarakat sebelumnya. Lamia tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang menarik tentang Max dan Albert, yang menyebabkan tetua menyadari bahwa Lamia pasti jatuh cinta. Tetua lalu bertanya apa yang akan terjadi pada para pria itu. Lamia menjelaskan bahwa mereka akan menjalani naturalisasi, yang berarti mereka akan dioperasi untuk menjadi wanita. Tetua marah dan mengatakan bahwa itu lebih buruk daripada kematian bagi mereka. Ia menyebutkan bahwa memiliki pria adalah kesempatan terakhir untuk mengembalikan keseimbangan dunia. Beberapa saat kemudian, Max dan Albert tertangkap saat sedang memata-matai kelas yang mencuci otak para wanita dengan kebohongan tentang masa lalu. Lamia meminta mereka untuk menandatangani formulir, sehingga mereka dapat mengizinkan naturalisasi, tetapi para pria menolak. Albert juga menyebutkan bahwa ia tidak akan bekerja sama kecuali mereka diberi kebebasan. Setelah Lamia pergi, langit-langit tiba-tiba terbuka, dan para pria menemukan sekumpulan besar wanita sedang menonton mereka. Diskusi dimulai untuk memutuskan masa depan pria itu, tetapi alih-alih menjadi persidangan yang terstruktur, perdebatan berubah menjadi argumen sengit antara faksi Genetika dan Archo. Archo ingin memaksa para pria untuk menjalani operasi, sementara Genetika menginginkan mereka dibunuh dan dijadikan bahan eksperimen. Sementara para wanita memilih, Max dan Albert diam-diam menyusun rencana untuk melarikan diri. Mereka mulai mencium para penjaga, dan kombinasi antara hormon, kejutan, serta kebangkitan membuat para penjaga pingsan. Saat akhirnya keputusan dibuat, dengan kemenangan satu suara untuk rencana operasi Archo, duo itu telah menghilang. Mereka berkeliaran di sekitar gedung, mencium wanita manapun yang mencoba menghentikan mereka agar pingsan. Akhirnya, mereka menemukan lift dan menggunakannya untuk menjelajahi berbagai lantai, di mana mereka menemukan satu hal aneh setelah yang lain. Ketika mereka mencapai area jauh di bawah tanah, mereka menemukan poros M serta beberapa barang di lantai, seperti sepatu bot, sebotol alkohol, dan koran dari tahun 1993 yang menyebutkan awal perang. Tepat saat itu, tim keamanan menemukan mereka. Duo itu pun berlari dan melarikan diri melalui jalur pembuangan limbah. Mereka mendarat di daerah terlantar, tempat kaum anarkis hidup jauh dari rezim yang menindas. Para anarkis menikmati hal-hal terlarang, seperti musik, tarian, dan aksi wanita ke wanita. Max dan Albert dengan bodohnya menyaksikan dua orang berciuman dan akhirnya ditangkap oleh dua pemberontak, yang mengira mereka mata-mata pemerintah. Namun, pada saat yang sama, tim keamanan muncul dan langsung menyerang. Kekacauan terjadi, para pemberontak panik, sementara para penjaga tidak tahu siapa yang harus mereka tangkap terlebih dahulu. Dalam kekacauan itu, Max dan Albert berhasil melarikan diri. Para pria terpisah sebentar tetapi beruntung bisa menemukan satu sama lain di lift, hanya untuk langsung ditemukan oleh Lamia. Lamia menawarkan untuk membawa mereka melihat bagian luar, tetapi Max curiga. Albert mengingatkannya bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka, sehingga mereka setuju untuk mengikuti Lamia ke ruangan aneh dengan periskop. Saat mereka melihat keluar, terungkap bahwa para wanita telah tinggal di bawah tanah selama bertahun-tahun karena dunia luar gelap dan tandus, tanpa peluang untuk pulih dalam waktu dekat. Sistem mereka selalu mendeteksi setidaknya 300 unit radiasi sebagai efek samping dari bom M, yang berarti mereka tidak bisa keluar. Namun, Max dan Albert lebih memilih mengambil risiko daripada tetap tinggal di sana. Lamia kecewa mendengar mereka tidak mau bekerja sama dan berkata bahwa ia harus menjadi pekerja yang loyal, sehingga ia memberitahu keamanan. Tak lama, para pria itu ditangkap lagi. Emma dan wanita lainnya memberi selamat kepada Lamia atas rencana liciknya dan memberinya pin yang melambangkan promosi, tetapi Lamia tidak merasa senang atau bangga. Kemudian, Lamia diminta untuk menyerahkan semua data yang telah ia kumpulkan tentang para pria karena Genetika akan mengambil alih pekerjaannya. Upaya pria itu untuk melarikan diri telah membuat mereka dianggap berbahaya. Lamia yang marah mencoba membantahnya, karena ia telah mengerjakan disertasi tentang para pria itu. Namun, Emma hanya menggodanya dan berkata bahwa ia harus menerima keputusan itu. Lamia, yang kesal, membuang pin tersebut. Sementara itu, Albert dan Max sedang dipersiapkan untuk prosedur ekstraksi organ. Organ mereka akan diberikan kepada wanita yang lebih tua, sementara bagian tubuh lainnya akan disintesis menjadi zat gizi, karena saat ini ada kekurangan sumber protein. Yang mengejutkan Max, salah satu ahli bedah ternyata adalah putrinya, yang kini sudah tua dan membenci ayahnya karena meninggalkannya. Sebelum prosedur dimulai, Lamia diam-diam menyelinap ke ruang operasi untuk membalas dendam pada Genetika. Ia menyabotase operasi dan membantu para pria melarikan diri. Ketiganya mencapai lift, tetapi Albert tiba-tiba pingsan karena disuntik dengan anestesi. Tiba-tiba, Albert terbangun di tahun 1994 dan mendapati sang profesor mengatakan bahwa percobaan itu berjalan sangat baik. Albert berbagi fakta bahwa ia bermimpi tentang dunia tanpa pria, dan Max mengatakan bahwa ia mengalami mimpi yang sama. Namun, profesor mengatakan bahwa itu tidak mungkin, menyebabkan Albert tiba-tiba terbangun. Ia kini berada di lift bersama Max dan Lamia. Sesudahnya, Lamia membawa mereka kembali ke ruang periskop,
di mana ia mengancam para penjaga dan memaksa mereka untuk melepas pakaian khusus mereka. Setelah Albert dan Max mengenakan pakaian itu, Lamia mencoba menggunakan sistem untuk mengirim mereka ke permukaan. Namun, seorang penjaga mengatakan bahwa kata sandi diperlukan, dan hanya yang mulia yang mengetahuinya. Max, yang frustrasi, mengutuk keras. Komputer tiba-tiba bereaksi, karena kata makian ternyata adalah kata sandi. Pada saat itu, Lamia memutuskan untuk pergi bersama mereka dan juga mengenakan pakaian khusus. Ketiganya dengan hati-hati melihat sekeliling area yang menyeramkan hingga akhirnya menemukan penghalang, hanya untuk menyadari bahwa itu terbuat dari kain. Mereka menggunakan pisau untuk memotongnya dan melewatinya, yang memungkinkan mereka mengetahui kebenaran. Dunia ternyata baik-baik saja. Apa yang mereka lihat di periskop hanyalah ruangan menyeramkan dengan lukisan palsu, yang digunakan untuk mencuci otak warga pangkalan bawah tanah. Kelompok tersebut mulai menjelajahi alam yang indah dan menikmati hangatnya sinar matahari, hingga mereka menyadari bahwa pakaian mereka kehabisan oksigen. Tiba-tiba, Max melihat seekor burung terbang lewat dan segera melepaskan pakaiannya, memastikan bahwa udara di luar baik-baik saja. Setelah melihat Max baik-baik saja, yang lain juga melepaskan pakaian mereka. Mereka terus maju dan menemukan sebuah tembok. Setelah memanjatnya, mereka menemukan sebuah rumah yang indah. Mereka segera membuat diri mereka nyaman dan mengambil makanan segar dari lemari es, yang mengejutkan Lamia dengan rasanya yang luar biasa. Sementara itu, di pangkalan bawah tanah, Emma mengajukan diri untuk mengambil risiko. Ia mengenakan pakaian khusus dan mengejar kelompok tersebut. Akhirnya, ia menemukan rumah itu dan melihat ketiganya. Namun, saat itu juga ia pingsan karena pakaiannya kehilangan oksigen. Albert menjemputnya dan membawanya ke dalam rumah untuk membantunya mendapatkan kembali kesadaran. Ketika Emma bangun, ia menuntut agar dibawa kembali ke pangkalan dan mulai berusaha melarikan diri. Gerakan mereka secara tidak sengaja menyalakan TV, yang menampilkan podcast resmi pemerintah. Dalam siaran tersebut, diumumkan bahwa Lamia dan Emma telah mati. Lalu, muncul wawancara dengan Max dan Albert palsu, yang mengatakan bahwa mereka senang menjadi wanita sekarang. Emma terkejut, pemerintahnya telah mencuci otaknya. Setelah menyadari kebohongan ini, Emma akhirnya setuju untuk tinggal bersama Albert, sementara Max membawa Lamia ke kamar tidur hingga akhirnya mereka bisa bercocok tanam. Beberapa saat kemudian, Max dan Albert mendengar suara lift datang. Mereka bersembunyi, melihat Yang Mulia memasuki rumah, yang ternyata adalah miliknya. Ketika Yang Mulia menemukan 2 gelas kotor, ia segera membuka lemari dan melihat Max. Ia mencoba melarikan diri, tetapi Albert dan Max segera melompat ke arahnya dan mengalahkannya. Dalam pergumulan tersebut, pakaiannya robek, dan prostetiknya jatuh, yang membuat mereka terkejut. Yang Mulia ternyata adalah seorang pria yang menyamar. Ia menjelaskan bahwa saat perang berakhir, ia baru berusia 4 tahun, dan Liga Wanita mengambil alih. Beberapa anak laki-laki yang tersisa dipaksa menjalani operasi, tetapi ibunya menyelamatkannya. Ketika ia dewasa, ia mulai menyamar sebagai wanita dan bergabung dengan Liga, hingga akhirnya menjadi pemimpin mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa radiasi tidak sekuat yang mereka perkirakan, tetapi sulit mengubah pola pikir orang-orang yang sudah dicuci otaknya. Albert dan Max menawarkan kesepakatan, mereka akan merahasiakan identitas asli Yang Mulia, dengan syarat ia mengizinkan mereka tinggal di rumah bersama Lamia dan Emma. Yang Mulia dengan senang hati setuju, mengakui bahwa ia sebenarnya takut pada wanita. Beberapa saat kemudian, Max dan Albert menyelinap kembali ke pangkalan bawah tanah, menyamar sebagai pekerja laboratorium wanita. Mereka menambahkan benih mereka ke dalam labu di pusat inkubasi, berharap dapat mengubah masa depan. 9 bulan kemudian, seorang perawat membungkus bayi yang baru lahir dengan selimut dan berteriak, karena ia menemukan bayi laki-laki. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe ya.